Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan perkongsian ringkas pada kesempatan ini. Kita renungkan bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Kita rujuk Amsal pasal 20 ayat 24. Amsal pasal 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Jalan hidup adalah hal yang penting. Setiap orang bertanggung jawab untuk memahaminya dengan baik. Berdasarkan ayat ini, satu soalan diajukan, yaitu bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Ini juga membawa arti, kadangkala manusia sukar untuk memahami jalan hidupnya. Jika tidak memahami, maka akan keliru dan berakhir dengan kehidupan yang sia-sia. Maka sangat penting memiliki hikmat agar dapat memahami jalan hidup sendiri. Kalau dapat memahaminya, akan membawa pengakhiran hidup yang bahagia. Bilakah manusia gagal memahami jalan hidupnya? Yaitu apabila ia bertindak mengambil jalan di luar kasih karunia Tuhan. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga 5. Elimelek membawa keluarganya meninggalkan Bethlehem, Yahuda, dan berhijrah ke daerah Moab dan menjadi orang asing di sana. Apa akibatnya? Keluarga itu ditimpa malapetaka yang lebih pahit. Elimelek dan dua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion meninggal di tanah asing, jauh dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Leluhur mereka, seperti Abraham, sentiasa mendirikan mezbah dan berdoa kepada Tuhan. Abraham ini berjalan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan walaupun ada kelaparan di tanah Kanaan, kita dapat lihat Ishak tetap tinggal sesuai kehendak Tuhan. Tidak pergi ke Mesir, seperti Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga ayat 6. Tetapi Elimelek dan keluarganya tidak demikian. Lalu jalan hidup mereka menempuh kepahitan dan kesia-siaan. Bilakah manusia dapat memahami jalan hidupnya sendiri? Yaitu apabila ia bertindak mengambil jalan hidupnya sesuai kasih karunia Tuhan. Rut pasal 1 ayat 6. Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Maka ia membuat keputusan untuk kembali ke Bethlehem Yahuda dan turut serta dengannya ialah Rut menantunya. Bagi Rut, keputusannya kembali ke Bethlehem Yahuda itu bersama Naomi bertentangan dengan keputusan yang pernah diambil oleh Elimelek. Elimelek meninggalkan Bethlehem, tapi Rut pergi ke Bethlehem bersama mertuanya Naomi. Keputusan Rut ini untuk pergi ke Bethlehem bukanlah sesuatu yang mudah, sebab asalnya dia orang Moab, bukan Israel. Apabila dia pergi ke Israel, mungkin sukar diterima oleh orang Israel, mungkin juga risiko ditindas. Namun satu yang berbeza bagi diri Rut ini adalah keupayaannya melihat jalan hidupnya berdasarkan iman kepada Tuhan dan kasih kepada mertuanya. Seperti yang kita dengar dari perkataannya dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16 hingga ayat 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Seperti yang dia katakan, demikian juga yang dibuatnya. Ini menunjukkan iman dan perbuatan Rut kepada Tuhan dan kepada semua manusia. Maka Rut ini mendapat ucapan berkat. Rut pasal 2 ayat 11 hingga ayat 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang dibawa sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah kita lihat bahwa langkah hidup Rut akhirnya menempuh jalan yang bahagia.
manis dan menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Langkah hidupnya telah ditentukan oleh Tuhan, dia menerima berkat. Jadi hari ini kita bersyukur dalam kerja benar, kita beroleh anugerah keselamatan cuma-cuma seperti yang dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Roma pasal 3:24. Maka kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Seperti juga yang di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus berkata, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi walaupun sekarang ini ada penderitaan, ada kekacauan, ada godaan juga terjadi kepada kita, kita tetap bersyukur, kita tetap menguatkan semangat dan iman kita, sebab dalam kepercayaan yang benar ini Tuhan dengan nyata menyertai dan meneguhkan kita. Kita sentiasa berdoa, bersandar kepada Tuhan, sebab kita dapat melihat bahwa jalan hidup kita ini adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Jadi sebab itulah kita percaya janji Tuhan akan digenapi, seperti Ruth yang memilih jalan hidupnya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, akhirnya diberkati oleh Tuhan. Perkongsian ini sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.